Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak. Pada pembelajaran kali ini kita akan menganalisis dan mempelajari apa itu teks biografi. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Mari kita masuk dalam pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks biografi. Dan yang ketiga, menganalisis karakter unggul dan keistimewaan tokoh. Yang pertama, pengertian. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Menurut Kemendikbud Bahasa Indonesia 2019. Sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi, jika kalian menuliskan riwayat atau sejarah hidup orang lain, maka teks tersebut dapat dikatakan teks biografi. Sedangkan jika kalian menuliskan sejarah hidup kalian sendiri, maka teks tersebut dapat dikatakan teks autobiografi. Selanjutnya, struktur. Struktur dalam teks biografi terbagi menjadi 3. Yang pertama orientasi, yang kedua kejadian penting, yang ketiga reorientasi. Reorientasi ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Mari kita bahas bagian pertama, yaitu orientasi. Orientasi berisi latar belakang dan pengenalan tokoh. Biasanya berisi tempat, tanggal lahir, riwayat pendidikan. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu kejadian penting. Kejadian penting ini berisi peristiwa-peristiwa penting tokoh yang disusun secara kronologis, mulai dari masa kecil sampai dewasa, atau dipilih kejadian-kejadian penting yang dialami lebih dulu sampai ke yang paling terbaru. Bagian terakhir ini merupakan reorientasi, yaitu pernyataan kesimpulan dari rangkaian peristiwa tokoh. Bisa kita simpulkan pesan apa yang bisa kita ambil dari tokoh yang kita bahas. Ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya, karakter unggul dan keistimewaan tokoh. Karakter unggul dapat diartikan sebagai watak atau sikap positif yang ditunjukkan oleh karakter dalam teks biografi. Sedangkan keistimewaan adalah prestasi atau pencapaian tokoh yang menjadi ciri khas atau spesialisasi tokoh dalam teks biografi. Keistimewaan tokoh ini juga biasanya berbentuk pencapaian yang tidak banyak orang bisa mendapatkan atau mencapainya. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan karakter unggul tokoh tersebut? Caranya, kita dapat melakukan dengan mengidentifikasi peristiwa atau permasalahan apa yang telah dialami tokoh, serta bagaimana caranya menghadapi semua itu. Jadi, ketika kita ingin mengetahui karakter unggul tokoh dalam teks biografi, kita harus melihat bagaimana cara dia menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, sehingga akan muncul karakter unggul yang dapat kita teladani. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, dalam teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, ia, dia, atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contoh, George Shah, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Kata ia pada kalimat kedua merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Kemudian, George Shah pada kalimat selanjutnya juga diganti dengan si jenius. Kemudian, pada kalimat selanjutnya, meski kini telah sukses, Oge, begitu biasa dia dipanggil
Kata dia juga merupakan kata ganti orang ketiga, tunggal. Yang kedua, dalam teks biografi banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, belajar, membaca, berjalan, melempar. Selanjutnya, banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Nah, kata-kata yang dimaksud seperti kata sifat. Ini biasa digunakan untuk menjelaskan sifat si tokohnya. Di sini contohnya adalah jenius, rajin, ulet. Yang kedua, dalam melakukan deskripsi seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh konjungsi adalah, merupakan. Kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Contohnya, diberi, ditugaskan, dipilih. Yang terakhir, banyak menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tak terlihat oleh mata dan bersumber pada akal, pikiran, dan hati dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai.